Sobat pasti udah sering lihat di jalan, mungkin udah pernah pakai punya saudara atau bahkan udah pernah pakai sendiri mobil ini. Banyak mesin QR25DE yang udah dipakai di X-Trail generasi pertama, kedua, dan terakhir di generasi ketiga yang sekarang ini gitu. Bannya itu asli, jadi nanti sobat kalau memang mau ganti dah. Tapi yang pasti membuktikan bahwa kilometernya, wah ini yang paling sering hilang nih di X-Trail T32. Masih ada juga di sini. Ini mobil nyaman dan interiornya bener-bener bagus ya, kulit-kulit hitamnya semua bagus, mirip baru juga. Tuh. Udah mobil tuh nyolot terus kita tarikan. Halo sobat Koko Mobil, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan Koko Timothy Rubino, dan hari ini pengen ceritain X-Trail terik, anginnya kenceng tapi tetap seru, ceritain mobil yang kondisinya luar biasa seperti X-Trail di belakang Koko. Penasaran dengan detailnya seperti apa? Ikutin terus video ini sampai habis. Sobat, videonya bakal singkat nih, karena bareng-bareng original kayak gini, bingung mau ceritain apa. Mobil juga udah keluar 7 tahun. Sobat pasti udah sering lihat di jalan, mungkin udah pernah pakai punya saudara, atau bahkan udah pernah pakai sendiri mobil ini. Banyak juga pasti sobat udah lewat nonton di YouTube lain yang review mengenai mobil ini. Tapi hari ini mau fokus ke kondisinya, bener-bener super cakep. Bannya pun ban masih asli bawaan pabriknya di 2016. Jadi mobil ini keluaran NIK 2016, tipe tertinggi 2.5 2500 yang sudah pastinya punya power backdoor sobat. Nah, kita lari ke ruang mesin dulu deh sebelum keliling, karena X-Trail ini punya kombinasi drivetrain yang cukup menarik ya, karena mesin dia itu dipakai di 3 generasi. Nih kita pelajarin bentar. Kok nggak terlalu sering jelasin mobil ini. Terakhir kalau nggak salah udah hampir setahun lalu deh di YouTube. Coba Koko agak lupa ya kapan kita upload. Tapi mobil ini punya drivetrain mesin QR25DE yang udah dipakai di X-Trail generasi pertama, kedua, dan terakhir di generasi ketiga yang sekarang ini gitu. Nah ini dia punya horsepower tuh sebenarnya nggak gede, 170-an doang. Karena kenapa? Sebenarnya dia punya horsepower bisa sampai 180, 185, cuman di downtune untuk memenuhi memang waktu itu kan Pertamax nggak sebanyak sekarang, Pertamax Turbo juga belum ada, paling gede waktu itu Pertamax Plus. Intinya yang namanya kualitas BBM memang di Indonesia juga dari tahun ke tahun meningkat, tapi ketika 5-7 tahun lalu bahkan mobil ini meluncur di 2014 akhir, berarti hampir 9 tahun yang lalu mobil ini meluncur. Pastinya Pertalite belum ada, jadi yang ada itu Premium 88 dan Pertamax, dan banyak orang di daerah nggak bisa dapat akses ke Pertamax. Ada juga yang ngirit-ngirit pakai Premium. Jadi generasi pertama itu benar-benar mesinnya ngelitik banget kalau dikasih Premium, sehingga akhirnya di downtune, kompresi diturunin, pengapian juga mungkin dimundurkan. Tapi intinya settingan itu bikin mesin ini jauh lebih reliable dan tetap cocok dan tetap fun, karena torsinya nggak dikurangin sobat. Nah torsinya tetap cakep, nanti Koko akan bahas waktu jalan ya, apalagi dengan kombinasi CVT-nya yang sebenarnya agak sedikit jadul sih kalau kita bandingin sama Honda sama merek-merek yang lain. Tapi CVT-nya dan mesinnya ini punya kombinasi yang bikin mesin ini sangat sebenarnya torky banget, enak untuk dipakai. Kita nyelip-nyelip, bahkan Koko dulu juga pernah pakai mobil ini 2-3 tahun secara pribadi, dan benar-benar kita mau tanjakan, mau naik ke tol itu benar-benar langsung gas aja, langsung injek, langsung lari. Makanya terkenal X-Trail memang kenceng, termasuk konsumsi BBM-nya katanya juga lumayan kenceng gitu ya. Oke, itu aja sih yang Koko mau jelasin di bagian depan nih. Baut-bautnya cat asli semua, tuh bener-bener semua ya, cakep kondisinya. Aduh, ini di depan bahkan kondensor sampai radiator ini bener-bener kayak baru sih, nggak ada yang pesok-pesok, apa mungkin jarang kecepatan tinggi sehingga nggak sering kena batu-batu atau kerikil atau serangga. Ini kondisi bener-bener Koko bisa bilang super cakep kondisinya. Seal-sealnya juga masih asli, kelihatan nggak bisa bohong. Oke, itu aja di bagian depan, kita tutup dulu. Oke, bannya itu asli, jadi nanti sobat kalau memang mau ganti dah. Tapi yang pasti membuktikan bahwa kilometernya asli. By the way, kilometernya mobil ini super cakep sobat. Umur 7 tahun, setahun cuma 3.000 kilo. Jadi istimewa menuju antik nih kilometernya. Gitu ya. Tuh karpet-karpet asli ada, jok-jok kulit semua sempurna kondisinya. Udahlah, kita keliling. Nah, ini pasti power backdoor nih. Kita tes. Tuh, power backdoornya super lancar ya. Kilometernya 3.000 setahun sobat, mobil Jepang. Wah, ini yang paling sering hilang nih di X-Trail T32. Masih ada juga di sini. Kita coba toner covernya, kita cek. Cara pasangnya gini nih sobat. Gampang banget kok, sebenarnya tinggal dimasukin di rel. Nah, udah cakep. Jadi kalau ditutup dari luar tuh nggak kelihatan barang-barang. Jadi kalau ada orang yang mau ngintip-ngintip barang kita di bagasi, privasi tetap terjaga dengan aman nih. Ciri-ciri salah satu mobil yang kelasnya bukan kelas bawah ya. Privasi pun dijaga.
Tuh kulit-kulit semua, armrest bagus. Udahlah, cakep sobat, kelihatan sendiri putihnya secakep apa. Oke, nggak pakai lama, kita langsung let's go tes jalan. Koko penasaran. Oke, di dalam nih. Kilometernya yang mengagumkan 21.486. Lewat sini service record, dan kalau lihat kondisi barangnya cocok banget. Bahkan kerutnya sedikit banget di kulitnya. Sedikit banget. Lihat barangnya sih cocok nih. 21.486. Wih. Cakep ya, ini barang kayak gini. Nah, aku dulu pernah pakai X-Trail ini secara pribadi, dan tuh, tarikan emang lunyur. Dia bukan yang paling efisien, bukan yang paling irit, tapi kalau ngomong tarikan, CVT-nya pun tuh bener-bener apa ya, nggak efisien, tapi settingan bener-bener open throttle gitu lah, bisa dibilang CVT-nya. Beda sama CVT Honda dan kawan-kawan lainnya yang cenderung mengejar efisiensi, dia lebih lock up-nya lebih banyak kayak gitu. Tuh. Tapi ini mobil nyaman dan interiornya bener-bener bagus ya, kulit-kulit hitamnya semua bagus, mirip baru juga. Sobat, kalau kita hitung pemakaian dari 2016 ke 2023 ya, 7 tahun, 3.000 kilo per tahun. Persis 21.003 kali 7. Cakep ya, benar-benar. Eco, coba kita matikan. Tuh. Udah, mobil tuh nyolot terus kita tarikan. Aneh X-Trail ini. Serius aneh. Nyolot terus tarikan. Enak. Mobilnya enak, mobil enak. Kita coba haluan putar baliknya, lumayan lah, nggak not the best in class, tapi not bad juga haluannya. Tuh, enak ya, tarikan tuh. Memang dia apa ya, settingan throttle-nya lumayan agresif sama CVT-nya juga, jadi kita ngegas tuh langsung nyolot gitu. Makanya itu mungkin lock up-nya nggak terlalu di RPM bawah, sehingga ya efeknya konsumsi BBM. Tapi jangan khawatir, di mobil ini juga sudah dilengkapi dengan mode eco, sobat buku mobil. Jadi kalau sobat nggak mau poros-porosan, lagi nggak pengen ngebut, bisa aktifin aja mode eco-nya gitu. Nanti dia, nah ini throttle-nya jadi kalem gitu. Itu yang sering terjadi di Nissan sih. Nissan kalau dikasih mode eco tuh memang agak lemot ya, eco-nya agak keterlaluan lemotnya. Tapi well, karena mobil ini punya cc 2500, jadi kita pakai eco gini pun kayak tuh udah enak. Malah pas RPM-nya di 1500, 1700, jadinya nggak boros, nggak terlalu ngegas ngerem juga buat dalam kota, jadi lebih nyaman ya buat penumpang pastinya. Itu sobat. Nah, kalau sobat penasaran dengan Nissan X-Trail yang barangnya benar-benar luar biasa, kilometernya aku bisa bilang udah termasuk istimewa ke arah antik lah ya, 3.000 per tahun, mobil Jepang SUV. Sobat langsung aja hubungi di channel Koko Mobil gitu. Kita ada nomor WA kita di bawah, ada juga Instagram YouTube kita koko.mobil. Nah, sobat langsung aja hubungi di sana. Dan pemilik X-Trail 2016 tipe yang paling tinggi nih, 2500, sudah ada power back door semuanya, itu hari ini titip jual di Koko Mobil itu benar-benar gratis, 0 rupiah sobat, dan nggak pakai bayar apapun pokoknya deh. Kita yang datang inspeksi, pokoknya mobil memenuhi syarat. Koko Mobil itu 3 syarat ya, nggak bekas tabrak besar, kena rangka, 6 sisi semuanya, interior nggak bekas banjir sobat, kita nggak mau. Yang ketiga PR-nya baik secara pajak, administratif ya, ataupun secara mekanikal, kondisi barangnya semua harus PR-nya wajar. Itu aja sih intinya, 3 syarat itu. Nggak ngomong tahun muda, tahun tua, mobil biasa, mobil mewah, mobil jenis apapun kita akan terima, yang penting memenuhi 3 syarat itu. Karena menurut Koko dan tim, 3 syarat itu menjadi syarat yang sangat krusial ketika orang tuh pengen cari mobil bekas sobat. Jadi kita istilahnya ngejagain lah supaya yang beli mobil itu puas dan mobilnya bisa dipakai tanpa masalah yang berarti, seperti itu. Itu sih, itu aja sobat. Jangan lupa buat subscribe, nyalakan tombol lonceng juga. Ikutin terus keseruan kita 5 kali per minggu kita upload video. Jadi kalau sobat demen sama dunia otomotif atau mungkin sekedar mengisi waktu luang pun it's okay, kita upload 5 kali per minggu sobat. Dan di setiap weekend kita nggak pernah libur untuk menghibur para sobat Koko Mobil semuanya. Itu aja, see you next time di konten-konten di mobil-mobil menarik lainnya. Kondisi super bagus Nissan X-Trail 2016. Bye bye.